Pemirsa, video penganiayaan pedagang sayur oleh orang yang diduga preman dan viral di media sosial berbuntut panjang. Keduanya saling lapor dan ditetapkan sebagai tersangka. Kasus penganiayaan pedagang sayur yang terjadi di Pasar Gambir, Kecamatan Percut Saituan, Deli Serdang, Sumatera Utara berbuntut panjang. Pedagang melapor ke Polsek Percut Saituan. Namun pelaku juga melaporkan kembali korban ke Polsek Percut Saituan dengan tuduhan penganiayaan terhadap dirinya. Karena kasusnya menyita perhatian banyak pihak, Polrestabes Medan dan Polda Sumatera Utara pun akhirnya mengambil alih kasus ini. Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Hadi Wahyudi menyatakan selain kasusnya diambil alih Polda, polisi juga masih mengejar 2 orang pelaku lainnya yang ikut menganiaya pedagang sayur. Ditreskrim Polda Sumatera Utara akan melakukan langkah-langkah, diantaranya melakukan gelar perkara dan menarik penanganannya, proses penyidikannya ke Ditreskrim untuk mendalami fakta-fakta yang sebenarnya. Sementara untuk laporan balik, Polda Sumatera Utara akan melakukan gelar perkara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Istri dari tersangka yang videonya viral karena dituduh meminta uang lapak pedagang sayur di Pasar Gambir, Kabupaten Deli Serdang meminta keadilan. Menurut Nur Halimah, informasi yang menyebut suaminya preman adalah hoax. Saya melihat itu nggak benar, yang dilakukan suami saya itu belum pernah yang seperti itu, Pak. Itu hoax. Hanya pura-pura dia tuh, Pak, supaya dia mendapatkan uang apa yang mau diminta sama suami kami. Karena bukan kami aja korban yang digitukannya. Udah ada 1 orang di pajak itu digitukannya, Pak. Enggak. Berani bersumpah, demi Allah, Pak, belum pernah suami saya melakukan pemalakan di pajak itu. Tapi kalau tentang pemukulan si Gea sama suami saya memukul dia, saya itu tidak tahu. Karena saya belanja, Pak, ke dalam. Setelah saya keluar, saya melihat suami saya itu lagi dilerai. Setelah dilerai itu, suami saya itu dikejar yang perempuan ini, memegang sesuatu yang sebelah kanan. Karena nggak dapat, terduduklah dia, Pak. Terduduk dia di bawah itu. Karena nggak dapat dia laki saya itu udah dibawa ke warung lontong parkiran. Dan pemirsa, untuk mengetahui kronologi penganiayaan pedagang sayur, sudah bergabung bersama kami Litiwari Iman Gea, korban penganiayaan. Selamat sore, Ibu Gea. Sore, Bu. Baik, Ibu Gea, saya ingin konfirmasi terlebih dahulu, Anda saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan? Iya, betul, Bu. Baik, Ibu Gea, padahal Anda merupakan korban yang kemudian menolak memberikan uang saat terjadi pemalakan sehingga justru Anda menjadi korban penganiayaan. Bisa ceritakan kepada kami seperti apa sebenarnya kronologinya, Bu Gea? Boleh, Bu. Dari awal ini, Bu, jam 7 pagi, berangkat kami dari rumah sampai ke sana jam 7. Kami taruh barang kami di meja kami. Tiba-tiba datanglah si Beni. Dia meminta uang 500.000. Dibilangnya, Mak Endang, kasih uang lapak. Kutanya sama dia, siapa kamu? Dia mengaku-ngaku, dibilangnya orang Poru. Terus, ku bilang sama dia, aku nggak ada urusanku sama orang Poru. Dia mengutip ini, pemuda setempat udah ku bayar. Terus, Bu, banyak bicaranya di situ. Pergi kami di MTC belanja, nggak kami opengi lagi dia di situ. Baik. Terus balik kami dari MTC, Bu, belum lagi turun kami dari beca, udah ada dia di situ. Si Beni ini, dia berteriak, dibilangnya, orang Nias, tak usah kau jualan di situ, bikin macet jalan aja. Padahal jalannya lebar, Bu. Aku turun dari keretaku, aku bilangin sama dia, Bang, sebentar kami turunkan barang ini, gak lama kok. Turun dia dari keretanya, didekati aku, dibilangnya banyak kali mulu-mulu di situ. Ditundanya ini, Bu, 2 kali, udah, ku pegangi bajunya, ku ginikan, Bang, jangan sama perempuan kau kuat, aku ini operasi besar. Kau tundangin perutku tadi udah 2 kali, tapi waktu melahirkan anak aku udah 3 kali dioperasi.
Kulepaskan bajunya. Ibu Gea, Terus, ada Bu, berapa orang yang saat itu melakukan pemalakan dan penganiayaan terhadap Anda? baru pertama ini baru 1 orang dulu, Bu. Baik, Bu Gea, istri dari tersangka pemalakan menolak atau menyangkal bahwa suaminya merupakan preman. Tanggapan Anda, Bu Gea? Aku kalau kami itu prema pajak Gambir, Bu. Baik, apakah sepengetahuan Anda ada pedagang lain yang juga menjadi korban dari tersangka yang sama? Pernah dipalak juga mungkin? Aku nggak tahu. Baik, bagaimana kemudian akhirnya Anda bisa ditetapkan sebagai tersangka? Itu waktu itu karena dia meminta uangnya itu, kami tahu prema itu di situ. Baik, kondisi Anda saat ini bagaimana, Bu Gea? Masih sehat. Baik, Ibu Gea, terakhir saya ingin berikan Anda kesempatan, apa harapan Anda atas kasus ini? Harapan aku membuat keadilan. Baik, kita akan tunggu tentunya dan kawal terus kasus ini. Terima kasih Ibu Gea, pedagang sayur yang menjadi korban penganiayaan sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore Ibu Gea. Pemirsa, diduga jadi sarang prostitusi, sebuah rumah indekos di Mojokerto, Jawa Timur digerebek polisi. Polisi kemudian menangkap sejumlah pasangan tanpa ikatan pernikahan dan puluhan botol minuman keras. Polisi menggerebek sebuah rumah indekos di Kelurahan Meri, Kecamatan Kranggan, Mojokerto, Jawa Timur. Penggerebekan atas laporan warga yang resah dengan aktivitas di dalam indekos. Diduga indekos ini menjadi lokasi prostitusi yang dijalankan secara online. Para pengguna jasa pekerja seks komersial ini menyewa kamar dengan tarif Rp60.000 per jam. Polisi kemudian menangkap sejumlah pasangan tanpa ikatan pernikahan dan puluhan botol minuman keras. Betul, beberapa kamar kos digunakan untuk pesta miras, dan beberapa diantaranya memang adalah bekerja di tempat hiburan malam. Dan oleh karena itu, demi cipta kondisi di kota Mojokerto ini, dan juga karena tempat hiburan malam karaoke sudah mulai beroperasi, kami perlu menertibkannya. Razia serupa akan terus digelar menyusul mulai dibukanya lokasi hiburan malam. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Lembaga Bantuan Hukum Makassar menyiapkan bukti baru terkait dugaan pencabulan oleh ayah terhadap 3 anak kandungnya yang masih di bawah umur di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Salah satu barang bukti adalah surat rujukan dari dokter yang menunjukkan adanya dugaan pencabulan. Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Makassar telah menyiapkan bukti baru terkait dugaan pencabulan oleh bapak terhadap 3 orang anak kandungnya yang masih di bawah umur di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. LBH pun siap menyerahkan bukti jika polisi kembali membuka kasus dugaan pencabulan ini. Menurut LBH ada 3 bukti yang telah disiapkan, yakni laporan psikolog anak yang menyatakan bahwa ada kekerasan seksual yang dilakukan terlapor dan 2 pelaku lainnya. Foto luka yang dialami para korban serta surat rujukan dari dokter yang menerangkan adanya diagnosa yang menyebabkan kerusakan pada organ intim para korban. Itu kami akan serahkan jika Polri sudah mengambil sikap bahwa kasus ini akan dibuka penyelidikannya kembali dan akan diambil alih. Gitu. Kami akan bekerja sama kok untuk penyelidikannya. Kami akan meminta supaya dilibatkan secara penuh dengan pendamping lainnya dan juga pemberi layanan-layanan perlindungan dan pemulihan bagi para korban. Sebelumnya kasus dugaan pencabulan oleh ayah kandung terhadap 3 orang anak kandungnya yang masih di bawah umur pada Oktober 2019 lalu kembali viral di media sosial. LBH Makassar meminta pihak kepolisian membuka kembali penyelidikan kasus tersebut yang sempat dihentikan karena tidak cukup bukti visum. Tim Liputan iNews melaporkan. Petugas pemadam kebakaran evakuasi 5 pengunjung yang terjebak lift. iNews Sore akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.